Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian harian ya, tema 4, subtema 2, kelas 6 SD semester 1, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, di bawah ini peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang politik kecuali A. Menciptakan stabilitas politik, B. Melakukan pertukaran duta negara, C. Mengadakan perjanjian ekstradisi, D. Mengadakan ekspor impor bahan pangan. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali mengadakan ekspor impor bahan pangan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Pasar bebas ASEAN merupakan contoh kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang A. Budaya, B. Pendidikan, C. Ekonomi, D. Sosial. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, dalam bidang ekonomi. Kemudian soal yang ketiga, manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia dan dunia adalah A. Memudahkan kita keliling dunia dengan gratis, B. Kita dapat mengakses informasi dengan cepat, C. Kita dapat membangun kekuasaan di suatu negara, D. Kita dapat mengikuti keinginan negara lain. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, manfaatnya kita dapat mengakses informasi dengan cepat ya. Kemudian soal yang keempat, peranan Indonesia pada era globalisasi memiliki dampak negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan A. Semangat kerja masyarakat yang meningkat, B. Masyarakat semakin maju dalam hal iptek, C. Kerusakan lingkungan hidup, D. Adanya pertukaran budaya. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, kerusakan lingkungan hidup. Nah, buat teman-teman ketahui, kerusakan lingkungan hidup di sini artinya bukan hanya kerusakan lingkungan hidup, lingkungan alam maksudnya ya, bukan hanya lingkungan alam, tetapi keseluruhan aspeknya, misalnya seperti tatanan kehidupan, gaya hidup, kemudian pola hidup yang konsumtif misalnya, dan juga yang banyak mengikuti tren budaya luar daripada mengikuti atau melestarikan budaya sendiri ya. Kemudian banyaknya masuknya pengedaran narkoba ke dalam negara Indonesia itu juga termasuk dalam hal merusak lingkungan hidup ya. Kemudian soal yang kelima, nilai-nilai luhur yang harus dimiliki agar tidak terbawa arus negatif globalisasi adalah A. Hidup rukun, tolong-menolong, dan hidup sederhana, B. Saling menghargai dan menjalankan hedonisme, C. Saling membantu dan mengumpat, D. Tidak bertengkar dan saling menghasut. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, nilai luhur yang harus kita miliki yaitu harus hidup rukun, tolong menolong, dan hidup sederhana ya. Nah, kalau hedonisme itu teman-teman adalah sikap mencari kesenangan ya, artinya sikap mencari kesenangan, kebahagiaan ya, seperti misalnya hidup foya-foya ya, seperti itu gambarannya ya. Kita lanjut ke soal yang keenam. Manfaat globalisasi bagi produsen dalam negeri adalah A. Semakin banyak produk impor, B. Memudahkan ekspor, C. Meningkatkan persaingan, D. Bahan sulit ditemukan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, memudahkan ekspor. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa produsen adalah orang yang membuat suatu barang ya, menambah nilai atau membuat barang baru. Nah, jadi manfaatnya di era globalisasi ini adalah memudahkan mengekspor barang yang dibuat di dalam negeri
ke luar negeri. Kemudian soal yang ketujuh, menggunakan produk dalam negeri dapat A. Meningkatkan jumlah pengangguran. B. Meningkatkan perekonomian bangsa itu sendiri. C. Mengurangi produksi lokal. D. Meningkatkan impor barang. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, meningkatkan perekonomian bangsa itu sendiri. Tentu teman-teman, jika kita menggunakan produk dalam negeri, yang pastinya akan mengurangi dampak pengangguran, ya. Kemudian pasti juga akan memperbanyak produksi barang di dalam negeri. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Inti dari teks eksplanasi ditunjukkan pada bagian A. Interpretasi, B. Deretan penjelas, C. Sebab akibat, D. Pernyataan umum. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, terdapat pada bagian interpretasi. Nah, interpretasi disebut juga sebagai penutup atau disebut juga sebagai kesimpulan, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Tujuan teks eksplanasi adalah A. Menyatakan hasil laporan pengamatan. B. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas dan rinci. C. Menjelaskan langkah-langkah menghasilkan suatu hal. D. Menyajikan hiburan kepada pembaca. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, menyajikan informasi berupa fakta secara jelas dan rinci. Kemudian soal yang ke-10. Pengaruh negatif mudahnya komunikasi dan transportasi di era globalisasi salah satunya adalah A. Mudahnya menempuh pendidikan di berbagai negara. B. Mudahnya peredaran narkoba masuk di suatu negara. C. Memudahkan kita mengakses berita melalui media. D. Transaksi lebih mudah dan simpel. Tentu pengaruh negatifnya adalah B, ya, mudahnya peredaran narkoba masuk di suatu negara. Kemudian soal yang ke-11. Perilaku menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menggunakan peralatan listrik secara bersamaan. B. Menggunakan peralatan listrik secara bergantian. C. Memilih peralatan listrik yang berdaya tinggi. D. Memasang daya listrik yang tinggi di rumah. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Kemudian soal yang ke-12. Peran energi listrik dalam era globalisasi ini sangat penting karena banyak peralatan yang diproduksi untuk kehidupan sehari-hari berupa peralatan A. Karet, B. Besi, C. Elektronik, D. Robot. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, berupa peralatan elektronik. Kemudian soal yang ke-13. Berikut ini merupakan dampak dari pemborosan listrik kecuali A. Pengeluaran biaya bertambah. B. Pemerintah kekurangan cadangan listrik. C. Banyak peralatan elektronik yang menyala tidak berguna. D. Peralatan listrik awet dan tahan lama. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Peralatan listrik awet dan tahan lama bukanlah dampak dari pemborosan listrik, ya. Soal yang ke-14. Sikap yang sangat perlu kita lakukan agar terhindar dari dampak buruk globalisasi adalah A. Mempertahankan budaya sendiri dan menolak budaya luar. B. Memegang teguh nilai dan norma sesuai kepribadian bangsa Indonesia. C. Menganggap semua produk dan budaya dari luar negeri tidak lebih baik. D. Bersifat terbuka dengan menerima budaya-budaya yang kita sukai. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, memegang teguh nilai dan norma sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian soal yang ke-15. Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang termasuk jenis A. Vitamin, B. Narkoba, C. Asupan makanan,
D. Suplemen. Tentu jawabannya benar adalah B, ya, termasuk jenis narkoba, yaitu sesuatu yang terlarang. Kemudian soal yang ke-16. Salah satu dampak narkoba bagi pengguna adalah A. Overdosis, B. Hidup cemerlang, C. Badan jadi sehat, D. Masa depan terjamin. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Kita akan mengalami overdosis, ya. Tidak mungkin hidup kita cemerlang, tidak mungkin juga badan kita jadi sehat, tidak mungkin juga masa depan kita terjamin. Yang ada adalah madesu. Apa itu? Madesu, masa depan suram, ya. Kemudian soal yang ke-17. Berikut ini yang merupakan kata baku adalah A. Transportasi, B. Transportasi, C. Transportasi, D. Transportasi. Tentu kata baku yang tepat adalah A, ya, yaitu transportasi. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-18. Dalam kalimat efektif harus memiliki dua unsur utama di dalamnya, yaitu A. Objek dan keterangan, B. Subjek dan objek, C. Predikat dan keterangan, D. Subjek dan predikat. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, harus memiliki unsur utama yaitu unsur subjek dan predikat. Nah, kedua unsur ini harus ada dalam satu kalimat, maka kalimat itu akan dikatakan kalimat efektif, ya. Kemudian soal yang ke-19. ASEAN Drugs Free merupakan kerjasama anggota ASEAN dalam bidang A. Sosial budaya, B. Ekonomi, C. Olahraga, D. Pemberantasan narkoba. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kerjasama anggota ASEAN dalam bidang pemberantasan narkoba. Kemudian soal yang ke-20, brosur yang sering digunakan sebagai media promosi yaitu A. Brosur himbauan, B. Brosur pendidikan, C. Brosur kesehatan, D. Brosur penawaran produk. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, brosur penawaran produk. Kemudian soal yang ke-21. Bentuk reklame yang dibuat menyerupai buku adalah A. Buklet, B. Poster, C. Baliho, D. Brosur. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, adalah buklet. Jadi buklet adalah jenis reklame atau bentuk reklame yang dibuat menyerupai buku. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-22. Keterangan yang terdapat pada brosur. A. Spesifik dan banyak, B. Banyak tetapi tidak lengkap, C. Singkat tetapi lengkap, D. Singkat tidak lengkap. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, singkat tetapi lengkap, ya. Jangan bertele-tele supaya pembaca tidak mengalami kebingungan atau memiliki arti ganda dalam suatu brosur tersebut. Kemudian soal yang ke-23. Di bawah ini jenis reklame menurut medianya kecuali A. Visual, B. Audio, C. Non-komersial, D. Audio visual. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, kecuali C, yaitu non-komersial bukanlah jenis reklame menurut medianya, melainkan jenis reklame menurut bentuknya. Kemudian soal yang ke-24. Mencintai produk dalam negeri merupakan pengamalan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, yaitu sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga Pancasila. Kemudian soal yang ke-25, soal yang terakhir.
Agar kita siap bersaing dalam era globalisasi, kita harus meningkatkan A. Kebutuhan hidup, B. Pengeluaran keuangan, C. Keterampilan dan potensi diri, D. Tontonan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Kita harus meningkatkan keterampilan dan potensi diri kita. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya ya. Sampai jumpa teman-teman di dalam video. Terima kasih.